Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pelatihan, apa kabar? Semoga semuanya sehat. Kali ini saya Lailil Komariah dari MIT Ar-Rayhan Malang akan menyampaikan materi tentang identifikasi, asesmen, dan profil pendidikan inklusi yang teman-teman sahabat pelatihan mungkin juga sudah mendengar dari yang awal bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi maka kita akan memulainya dari bagaimana cara mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus, kemudian mengasesmen dan membuatkan profil peserta didik berkebutuhan khusus. Baik, kita akan mulai dengan melihat kenapa harus kita membuat identifikasi anak berkebutuhan khusus. Karena begini, sobat pelatihan, semua dari madrasah-madrasah yang sekarang sudah mulai mau menyelenggarakan pendidikan inklusi belum mengenal tentang jenis hambatan peserta didik berkebutuhan khusus, belum mengenal tools identifikasi itu apa saja. Kemudian peserta juga belum dapat membuat asesmen dan lain sebagainya. Karena itu hari ini kita akan melakukan satu persatu tentang apa itu identifikasi, toolsnya, dan lain-lain. Tujuan pelatihan ini, peserta nantinya akan mengetahui ragam disabilitas apa saja anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di madrasah kita. Peserta juga nanti akan mengetahui beberapa tools identifikasi fungsional yang bisa digunakan oleh guru-guru pembimbing khusus atau tim inklusi yang ada di madrasah. Peserta akan mengetahui langkah-langkah pembuatan asesmen, memahami cara membuat profil PDPK, dan itu nanti akan menjadi jalan bagaimana cara membuat program pembelajaran individual. Identifikasi itu apa sih, sobat pelatihan? Identifikasi menurut Swasing tahun 1985 mempunyai dua konsep, yaitu penjaringan dan identifikasi aktual. Apakah anak ini memang berkebutuhan khusus atau tidak? Ada penjaringan di awal. Kemudian termasuk klasifikasi anak berkebutuhan khusus apa dari masing-masing anak yang diidentifikasi. Kalau menurut Wardani dalam Munawir Yusuf, identifikasi adalah langkah awal dan sangat penting untuk menandai munculnya kelainan atau kesulitan. Masing-masing anak berbeda kesulitannya, berbeda hambatannya, dan diagnosanya juga berbeda-beda. Kalau di psikologi memang atau di kedokteran, anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa ditentukan karena mereka punya tools sendiri yang memang lebih detail. Tetapi di madrasah kita akan mengetahui bahwa yang akan kita lakukan adalah identifikasi fungsional. Identifikasi fungsional oleh guru menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu terbagi menjadi beberapa kesulitan yang dialami oleh anak-anak kita di madrasah. Yang pertama ada kesulitan atau gangguan penglihatan, pendengaran, kemudian bicara, kemudian intelektual, motorik, belajar spesifik, kesulitan belajar spesifik, dan juga kesulitan perilaku dan emosional. Satu persatu dari kesulitan-kesulitan ini akan kita bahas agar teman-teman, sahabat-sahabat pelatihan bisa mengetahui bagaimana nanti di madrasah teman-teman sekalian ternyata, oh anak saya mengalami hambatan intelektual, oh anak saya mengalami hambatan perilaku, dan masing-masing hambatan itu akan mendapatkan penanganan khusus yang akan memberi bantuan kepada anak-anak berkebutuhan khusus di madrasah kita. Nah, kategorisasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus di madrasah, ada yang pertama yang tidak mengalami kesulitan, ada yang mengalami kesulitan tapi ringan, ada yang mengalami kesulitan sedang, dan ada yang mengalami kesulitan berat atau kesulitan total. Tanggung jawab para profesional yang mengelola PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus, diagnosis ini ditegakkan oleh SDM yang kompeten berbasis bukti ilmiah. Jadi kalau madrasah
sobat pelatihan, ada yang belum mampu guru-gurunya untuk menentukan identifikasi apakah murid saya berkebutuhan khusus, kebutuhan khususnya apa, maka kita bisa bekerja sama dengan psikolog atau klinik tumbuh kembang atau rumah sakit. Jadi untuk menentukan diagnosa yang tepat, kita membutuhkan SDM yang kompeten berbasis bukti ilmiah. Kemudian merujuk dan bermitra dengan profesional terkait. Ini kalau misalnya dari madrasah tidak bisa, kemudian memberi informasi yang jelas kepada keluarga, kita sampaikan kepada orang tua bahwa putra atau putrinya mengalami hambatan dan itu membutuhkan pertolongan atau pendampingan dari madrasah. Membuat program tata kelola yang komprehensif, ini nanti dari tim inklusi madrasah harus membuatkan setelah ada identifikasi, oh nanti mungkin di pelajarannya ada modifikasi, kemudian ada penanganan-penanganan khusus, ada media-media yang bisa membantu anak-anak untuk mempermudah dalam pembelajaran dan lain-lain. Mengelola komunitas parent juga adalah tanggung jawab di madrasah agar orang tua tidak merasa sendiri, orang tua tidak sedih dan tetap memberikan semangat atau motivasi kepada putranya untuk belajar. Nah, tujuan identifikasi tadi sudah disampaikan bahwa ada penjaringan di awal, kemudian ada pengalih tanganan. Andaikan di madrasah Bapak Ibu, di madrasah sobat pelatihan ternyata kasusnya anaknya berkebutuhan khusus yang sangat berat dan madrasah atau dalam hal ini guru-guru belum siap secara SDM-nya, maka kita bisa pengalih tanganan meminta bantuan kepada psikolog atau kepada dokter anak, dokter saraf. Kita bisa bekerja sama dengan puskesmas, dengan klinik tumbuh kembang, atau bahkan kita juga bekerja sama dengan tim ahli yang mungkin ada di kampus-kampus di sekitar madrasah kita. Kemudian kategorisasi kesulitan siswa, tadi ada yang ringan, sedang, atau total ya, berat. Perencanaan pembelajaran yang sesuai dan pemantauan atau evaluasi. Inilah tujuan dari kita membuat identifikasi. Tools untuk mengidentifikasi sangat banyak. Kita bisa mendapatkannya, Kemenak ini sudah alhamdulillah bekerja sama dengan inovasi, sudah membuatkan toolsnya untuk screening, baik yang dari Kemendikbud maupun dari Kemenak dan Inovasi. Andaikan nanti madrasah makin besar, anak berkebutuhan khususnya makin banyak, kemudian kerjasama dengan dokter, dengan psikolog makin luas juga, ternyata anak-anak ABK kita makin banyak yang lebih kompleks ya. Nah, di lembar PBS Kemenak dan Inovasi ini ternyata tidak mencakup anak-anak yang memiliki hambatan yang luar biasa. Maka kita bisa memakai KPSP, kuesioner screening perkembangan dari Dinas Kesehatan. Lembar-lembar PBS dari Kemendikbud, Kemenak, Inovasi maupun KPSP beserta checklist observasi hambatan mental yang dari WHO akan saya sertakan di dalam referensi bacaan yang nanti Bapak Ibu semua sobat pelatihan bisa download ya. Ini salah satu contoh bagaimana mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus secara motorik. Identifikasi gangguan penglihatan sebenarnya sobat pelatihan bisa melihat bahwa anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan fisik seperti penglihatan, pendengaran, bicara itu lebih mudah untuk dikenali, lebih mudah untuk diidentifikasi. Misal untuk gangguan penglihatan, ini kelihatan sekali apakah anak ini mengenali warna-warna. Kalau tidak mengenali warna-warna, kita bisa meminta kepada orang tua untuk bersama-sama ke rumah sakit, apakah kemungkinan ada buta warna atau yang lain. Kemudian mengenal ukuran, melihat gambar dari jarak dekat, jarak jauh, macam-macam. Jadi ada anak-anak itu yang bukan tunanetra, bukan buta, tetapi low vision. Jadi jarak untuk melihat sesuatu, huruf, gambar, nah itu tidak bisa dalam jarak jauh. Gejala yang tampak, peserta didik biasanya memakai kacamata yang agak tebal untuk low vision, kemudian kondisi mata tidak bisa melihat sebagian atau total. Ini mudah. Kalau gangguan pendengaran, peserta didik apakah bisa mendengarkan suara keras, sedang, atau lemah? Nah, ini
Beberapa anak ada yang mungkin selama ini terlalu sering mendengarkan suara-suara musik yang keras sehingga dia tidak bisa mendengar orang berbicara dengan suara yang lirih. Jadi dia harus mendengar orang berteriak baru dia bisa mendengar. Posisi telinga dalam mencari sumber suara ini biasanya dengan memiringkan kepala. Kalau anak-anak kita ada yang mendengar sambil memiringkan kepala, maka kemungkinan anak ini mengalami gangguan pendengaran. Kesulitan mendengarkan huruf konsonan tertentu seperti S, F, dan T. Ini hampir mirip untuk anak-anak ABK dengan gangguan pendengaran. Cenderung mendengar musik dan TV atau HP dengan suara keras. Ini juga menyebabkan tinnitus. Infeksi pada telinga, adanya penumpukan cairan dalam telinga, efek samping obat-obatan seperti antibiotik dan antidepresi juga menyebabkan anak mengalami gangguan pendengaran. Ini contoh mengidentifikasi anak dengan memperlihatkan gambar bagaimana anak ini bisa nggak menentukan atau menyebutkan gambar-gambar yang dilihat dalam jarak dekat. Identifikasi gangguan wicara, gangguan atau hambatan yang dialami oleh anak sehingga sulit melakukan komunikasi secara verbal. Ada anak-anak yang memang ketika berbicara suara tidak terdengar atau terdengar serak atau terdengar gagap, kemungkinan dari pita suaranya, dari alat-alat yang memproduksi suara. Nah, ini dari segi fisik itu bisa berarti anak-anak ini ada gangguan wicara termasuk artikulasi dan kelancaran berbicara. Faktor penyebab tunawicara banyak ya, kalau misalnya kita ada anak-anak yang memang secara fisik mempunyai kesulitan-kesulitan dalam memproduksi suara. Ada juga yang karena trauma, karena hal-hal yang sifatnya psikis itu juga menyebabkan anak tunawicara atau mengalami gangguan berbicara secara lengkap dan itu membuat emosi dan lain sebagainya menjadi terganggu. Slow learner, lambat belajar adalah menurut Hopkins ini ada faktor keturunan IQ rata-rata 70 sampai 90, perkembangan otak terbatas karena kurang rangsangan, motivasi rendah, masalah di perhatian juga, perbedaan latar budaya kebudayaan anak dengan sekolah, juga ada kekacauan masalah pribadi. Ini hal-hal yang menyebabkan anak slow learner, yaitu anak-anak dengan daya tangkap kurang ya. Kemudian Down syndrome. Down syndrome itu kelainan genetik yang disebabkan pembelahan sel yang menghasilkan kromosom 21 yang berlebih. Penyebabnya, ini penyebab dari sementara ya, dugaan usia kehamilan ibu yang di atas 35 tahun, kemudian kekurangan protein, sementara di gejala-gejala yang tampak seperti raut wajah yang khas, kulit tebal, jari-jari pendek, rabun jauh 40%, IQ di bawah rata-rata, dan gangguan pendengaran. Sobat pelatihan, karena waktunya tidak terbatas, maka kita akhiri dulu untuk sesi ini. Kita akan berlanjut dengan video sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat pelatihan. Bagaimana kabarnya? Kemarin kita membahas tentang bagaimana identifikasi yang kita lakukan di madrasah inklusi, dan kita kemarin sampai pada Down syndrome. Untuk tunadaksa, kondisi anak yang mengalami kelainan bawaan atau cacat yang menetap pada alat gerak dari tulang, dari sendi, otot, sehingga memerlukan layanan khusus. Ciri-cirinya apa? Anak-anak dengan hambatan tunadaksa atau nanti juga ada CP, itu anggota geraknya, anggota gerak tubuh yang kaku, layu, kesulitan dalam gerakan, anggota gerak tidak lengkap, terdapat cacat pada alat gerak, jari tangan kaku, dan lain-lain. Cerebral palsy, yaitu kelainan kongenital pada gerakan, otot, atau postur. Lumpuh otak, CP ini disebabkan perkembangan otak yang tidak
normal, seringkali hal ini terjadi sebelum lahir atau ketika ibu sedang melahirkan. Yang terjadi misalnya seorang anak yang lahir tidak bisa menangis, kemudian tubuhnya membiru, kaku, dan lain sebagainya. Gangguan motorik dan postur tubuh dikarenakan cedera pada otak, gangguan susunan saraf saat di kandungan atau lahir, setelah lahir ya, yang mengakibatkan otot lemah, tulang kaku, kontrol tubuh kurang, gangguan bicara, sensori, kognisi, bahkan emosi. Gifted atau CB. CB adalah cerdas istimewa, bakat istimewa. Banyak orang menganggap bahwa anak-anak dengan kecerdasan yang tinggi atau jenius tidak mengalami hambatan apapun dalam sekolah. Termasuk apa yang menjadi hambatan anak-anak CB atau gifted ini adalah kondisi emosional. Kalau ciri-cirinya memang untuk anak-anak gifted atau CB ini dengan IQ yang di atas rata-rata. Menurut Gunarsa Sudono 2000, anak berbakat memiliki potensi yang luar biasa, ciri khas yang unggul untuk menjadi pribadi yang positif atau negatif. Ini negatifnya sering kali terjadi jika di kelas anak-anak ini sudah merasa diri superior, tidak mau mendengarkan guru, dia menganggap itu hal-hal yang mudah dan terjadi justru mengganggu anak-anak di kelas ini. Anak berbakat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus karena mereka berbeda dengan anak yang lain. Ini menurut Ade Sesiani. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengatakan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus di pasal 5 ayat 4. Ciri-ciri anak ini adalah memiliki kemampuan cepat dalam mempelajari, menyerap pelajaran, kaya perbendaharaan kata-kata, pemikiran lebih dewasa dari usianya, kritis, suka hal-hal baru, daya ingat kuat, multi talent, imajinasinya kuat, tapi anak-anak ini mudah bosan dan emosional. Tingkatan gifted, anak-anak cerdas istimewa dan bakat istimewa ada yang moderate, IQ 130 sampai 140, highly gifted 140 sampai 150, dan dianggap jenius kalau IQ di atas 150. Karakter gifted yang menonjol adalah dia memiliki bakat istimewa pada bidang tertentu, kreativitas tinggi dan memiliki ide-ide out of the box, perfeksionis. Kalau anak-anak gifted misalnya melakukan sesuatu disenggol temannya atau dia melakukan sesuatu ternyata kurang, dia biasanya emosi keluar ketika hal ini terjadi. Sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan karena dia memang perfeksionis, maka ketika melihat lingkungan yang tidak sempurna dia biasanya tantrum atau marah. Kesulitan belajar spesifik. Kesulitan belajar spesifik ini ada 3. Disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Disleksia sendiri adalah gangguan kemampuan membaca sekaligus menulis. Disleksia adalah kondisi seumur hidup. Penyebab disleksia bisa dari keturunan. Jadi kalau ada orang tua yang bapak atau ibu disleksia, 50% akan menurun kepada anak. Beberapa ahli mengatakan bahwa penderita disleksia tidak menggunakan otak kiri dalam mengatur kemampuan mengeja dan membaca. Penderita disleksia memiliki masalah dalam mengolah fonem, divisi terkecil dari suara ketika sebuah kata diucapkan. Misal ada anak-anak yang sulit mengatakan tanam, sementara dia selalu mengatakan taman. Hal-hal semacam itu seringkali menjadi kesulitan bagi anak-anak dalam berkomunikasi atau berinteraksi sosial. Gejala disleksia, imajinasinya tinggi, kreatif, kesulitan membaca, bingung dengan bentuk huruf-huruf. Nah, disleksia ini biasanya anak-anak sulit dalam membedakan huruf B dengan D, M dengan N, dan lain-lain. Kesulitan menulis, misalnya menulis rumah, nah itu rumah, kurang H-nya misalnya. Hurufnya sering terbalik, kurang tanda baca, kesulitan dia mana yang harus pakai tanda seru, tanda tanya, dan lain-lain.
kesulitan memahami simbol-simbol. Nah, kalau misalnya untuk simbol harus pakai tanda kutip, mana yang harus pakai titik, mana yang harus pakai koma, mereka kesulitan. Persepsi ruang dan waktu membingungkan bagi anak disleksia. Mungkin kita menganggap remeh ketika anak kita tanya, mana tangan kanan? Dia bingung, mana kanan, mana kiri. Mana dia harus ke depan, mana ke belakang. Nah, ini untuk persepsi ruang kesulitan. Persepsi waktu juga sama, membingungkan. Ada anak-anak yang bingung ketika ditanya, kemarin sudah mengerjakan PR, kemarin itu dia tidak tahu apa kemarin itu. Ketika guru menyampaikan besok bawa biji-bijian ya, besok itu apa? Mereka juga tidak paham. Maka ini adalah anak-anak dengan gejala disleksia. Khayalannya kuat, pendengarannya lebih tajam, memiliki masalah dalam hubungan sosial karena tadi hal-hal yang menyangkut dengan persepsi ruang dan waktu membingungkan, memiliki kemampuan visual yang baik, tapi anak-anak ini percaya dirinya rendah dan dia merasa depresi karena dikucilkan oleh teman. Tingkatan disleksia. Disleksia ada tingkatan ringan, sedang, dan berat. Untuk yang ringan, misal ada di lisan dan tulisan, dia kesulitan mengucapkan misalnya tanam, dia hanya bilang taman. Tetapi di tulisan juga begitu, dia bingung antara huruf-huruf yang hampir mirip seperti B dan D. Budi, dia bacanya Dudi misalnya. Ekspresif dan reseptifnya juga kurang bisa, kosakata terbatas, bingung dengan kata ganti. Kalau kita menanyakan itu pensil siapa, dia akan bingung mencari nama atau misalnya adiknya atau siapa. Ketika kita juga menyampaikan sebuah kalimat yang lengkap dan kalimat itu merujuk pada sesuatu, dia akan bingung kepada siapa ini kata gantinya. Bicara tidak runtut. Nah, ini masuk dalam gangguan bahasa, ini masih ringan. Ada gangguan perilaku, ini sudah sedang. Disleksia sedang, mudah lupa. Mudah lupa ini termasuk meletakkan pensilnya di mana, bukunya di mana, tadi bawa botol minum ditaruh di mana. Ini juga salah satu ciri-ciri anak-anak dengan disleksia sedang. Sulit ingat instruksi majmuk. Kalau anak kita diminta untuk guru menyampaikan kepada orang tuanya, besok membawa buku IPS, membawa buku peta, membawa globe kecil misalnya, dia akan bingung. Ketiga-tiganya biasanya yang dia ingat hanya yang di depan atau kata yang di belakang. Sama seperti orang-orang dewasa, ketika misalnya seorang ibu bilang kepada suaminya, kalau nanti pulang tolong mampir ke sini belikan sampo, sabun, odol. Yang diingat oleh suami hanya yang belakang, odolnya saja atau yang depannya saja. Ini bisa jadi ada gangguan di perilaku atau disleksia sedang. Jadi untuk orang-orang dengan tingkatan disleksia sedang ini, kalau membuat instruksi, kita bisa buatkan tulisan supaya ingat. Kalau hanya mendengar, dia hanya akan ingat yang depan saja atau kata yang belakang saja. Sulit mengikuti ritme, sulit memahami konsep waktu dan tempat. Gangguan sosial ini yang berat, sulit memahami preposisi, sulit memahami bahasa tubuh. Kita nggak tahu ketika ada orang lain kedip-kedip matanya itu menunjukkan jangan bilang ini atau jangan bilang itu. Tapi untuk anak-anak atau orang-orang disleksia ini tidak paham maksud bahasa itu. Tidak memahami norma, kaku terhadap aturan, dan tampak sering bohong karena persepsi orang-orang disleksia yang memang kesulitan memahami bahasa yang dilakukan orang lain, baik lisan maupun tubuh. Untuk melihat, mengidentifikasi anak ini apakah punya gangguan di perilaku seperti disleksia dan lain sebagainya, ini memakai tools. Nanti video-video tools itu akan kami bagikan di referensi bacaan. Diskalkulia, ini kesulitan belajar dalam memahami matematika termasuk simbol-simbol. Anak diskalkulia tidak mengenal apa itu tambah, apa itu simbol kurang, kali, bagi, akar, pangkat, dan lain sebagainya. Nah, ini kesulitan anak-anak diskalkulia.
Ada kerusakan tertentu pada otak anak-anak diskalkulia. Cuma kesulitan belajar spesifik seperti disleksia tadi adalah di bahasa tidak bisa membaca, diskalkulia tidak bisa berhitung, dan disgrafia tidak bisa menulis. Tidak bisa membaca kalender atau tanggal untuk anak diskalkulia. Dia tidak tahu apa angka-angka yang berjejer di kalender. Tidak memahami konsep bilangan, tidak memahami konsep waktu, sistem penomoran, membedakan kanan kiri, dan kesulitan membaca jam analog. Disgrafia adalah kesulitan belajar yang ditandai kesulitan mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Seringkali disgrafia ini dianggap tulisan tangan yang sangat buruk. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan masalah pada fungsi otak yang berperan dalam menjalani keterampilan motorik halus untuk menulis. Kesulitan menyelaraskan antara pikiran dan gerakan otot tangan saat hendak menulis. Biasanya anak-anak disgrafia ini ketika menulis tidak ada spasi, tulisannya langsung. Kemudian dari tulisan-tulisan itu kalau teman-teman atau anak-anak yang lain ada garis yang membatasi antara tulisan yang di atas dengan yang di bawah. Untuk anak-anak disgrafia ini seringkali tulisannya menabrak garis-garis itu, termasuk yang di kanan kiri atau atas bawah. ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Anak-anak ADHD adalah anak dengan gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif, adalah kondisi kronis berupa kesulitan fokus, hiperaktif dan impulsif. ADHD ini sering dimulai di masa kanak-kanak dan dapat bertahan sampai dewasa. Hal ini akan menyebabkan anak rendah diri, hubungan bermasalah, dan kesulitan di sekolah atau pekerjaan. Anak-anak hiperaktif ini seringkali terganggu dengan hal-hal yang lewat. Misalnya, ketika ada anak di dalam kelas, kemudian dia duduk di samping jendela atau kaca, ada orang lain lewat, maka dia akan segera mudah teralih melihat orang lewat itu sampai lama dan tidak kembali kepada mengerjakan tugas-tugasnya. Sulit konsentrasi, seringkali dia harus keluar untuk meraup pensil, sering izin ke toilet dan lain sebagainya, yang sebenarnya hal itu tidak perlu dia lakukan. Tidak fokus, tugas sering tidak selesai, suka bermain yang membahayakan, seringkali jahil anak-anak ADHD ini, misalnya dengan membuat mainan misalnya karet dengan dijepret-jepretkan pada temannya, kemudian kakinya di ke ujung ke depan temannya itu digangguin dan lain sebagainya. Sering kehilangan barang-barang keperluan sehari-hari. Anak-anak ADHD seringkali setiap hari, walaupun sama ibunya dibawakan pensil 3, bolpoin 4, hampir setiap hari hilang. Dan karena dia tidak fokus, maka hal-hal semacam ini terus berulang-berulang tidak terjadi. Dia tidak mengetahui apakah itu pensil dia atau pensil temannya. Dia juga tidak fokus apakah tadi dia mengambil dari kotak pensil atau di temannya. Kerap lupa terhadap aktivitas sehari-hari, kerap gelisah dengan tangan dan kaki senantiasa bergerak. Anak-anak ADHD tidak sabar dalam menunggu giliran atau antrian. Sering meninggalkan tempat duduk di kelas, terlalu banyak berlari, berputar-putar, memanjat sesuatu yang tidak tepat, banyak bicara sendiri, tergesa-gesa, sering interupsi, mudah lupa, impulsif, dan reaktif. Jadi untuk anak-anak yang ADHD seringkali dianggap memang hiperaktif dan tidak fokus. Ini yang banyak terjadi di madrasah-madrasah kita, sehingga anak-anak ini kesulitan dalam belajar, tugas tidak pernah selesai, dan membuat mereka menjadi gangguan bagi teman-teman sekelasnya. Autism Spectrum Disorder. Autis adalah orang yang mengalami gangguan pada sistem saraf dan mempengaruhi perilakunya sehari-hari atau yang sering disebut neurobehavior. ASD ini merupakan gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi anak terganggu. Penyebab pasti belum diketahui, akan tetapi resiko terjadinya gangguan autism meningkat terjadi karena faktor genetik dan lingkungan, misalnya paparan racun, efek samping obat-obatan, infeksi sirut,
infeksi virus, serta gaya hidup yang tidak sehat saat hamil. Ciri-ciri atau gejala yang tampak pada anak-anak autis, kognisi adalah main problem. Umumnya anak-anak autism IQ-nya di bawah rata-rata. Interaksi sosialnya yang seringkali terganggu, tidak kooperatif, tidak timbal balik, tidak mampu berempati, sulit mengungkapkan rasa. Kalau ada teman atau anak-anak di madrasah kita misalnya ada temannya menangis atau jatuh, sementara yang lainnya kasihan, anak ini cuek, tidak mau peduli dan dia justru tertawa. Tidak mentertawakan orang, tetapi itu adalah ketidakbisaan dia dalam berempati kepada orang lain. Komunikasi atau bahasa ini seringkali menjadi hambatan karena anak-anak ASD ini selain terlambat bicara, tidak bisa memahami bahasa verbal dan bahasa tubuh. Perilakunya kelekatan pada rutinitas yang tidak fungsional, stereotip, rocking, smiling, terpaku pada bagian yang bergerak seperti sering buka tutup keran. Kalau misalnya ada saklar lampu, dia sering dibuat mainan. Menyalakan lampu, membuka tutup laci berkali-kali, nah itu adalah gangguan-gangguan anak-anak autism. Emosinya pasif, mojok di dunianya sendiri, dia tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Persepsi sensori, dia sensitif pada cahaya, tidak suka yang terlalu terang, suara-suara bising akan membuat dia tantrum, bau, dan perabaan. Kalau ada guru misalnya, dia terbiasa memakai parfum A, tiba-tiba ibu guru itu kehabisan parfum A dan memakai parfum B. Anak ini bisa tantrum karena tidak terbiasa dengan bau yang sudah biasa melekat pada dirinya. Tidak terasa, sesi kedua telah berakhir. Kita telah mempelajari banyak hal dari ADHD, autism. Semoga bermanfaat bagi sobat pelatihan. Dan kita akan berlanjut untuk sesi berikutnya di materi asesmen dan profil peserta didik berkebutuhan khusus. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, apa kabar? Semoga sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sesi ketiga kali ini kita akan membahas tentang asesmen dan profil peserta didik berkebutuhan khusus. Mari kita lihat. Lanjut. Nah, ini beberapa kasus sebenarnya yang akan bisa kita bicarakan nanti ketika pertemuan tatap muka. Untuk asesmen fungsional, menurut Leonard Mulyono mengukakan bahwa asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan individu tersebut. Jadi ini sudah masuk di tahapan selanjutnya ketika seorang tim inklusi atau dari psikolog memberikan identifikasi kepada anak-anak untuk menentukan menjaring anak ini berkebutuhan khusus atau tidak, kemudian mengklasifikasikan apakah dia memiliki hambatan ringan, sedang, atau berat, dan dia termasuk anak yang ADHD atau autis atau disleksia dan sebagainya. Maka yang berikutnya adalah membuat asesmen. Nah, tujuan asesmen ini menurut Sunardi dan Sunaryo ini untuk memperoleh data yang relevan. Data apa? Data hambatan yang terjadi pada anak dan juga sekaligus data apa kemampuan yang dibisai atau dimampui oleh anak itu. Data yang relevan, objektif dan akurat dan komprehensif tentang kondisi anak, kemudian mengetahui profil anak secara utuh, terutama permasalahan atau hambatan belajar yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan kebutuhan-kebutuhan khususnya. Termasuk juga bagaimana daya dukung SDM dan lingkungan yang dibutuhkan, menentukan layanan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan khusus dan memonitor kemajuannya. Asesmen ini bisa dilakukan ketika bisa melakukan dengan, ada strateginya, observasi terhadap anak berkebutuhan khusus tadi, pengamatan langsung pada perilaku khusus ABK, termasuk di dalamnya keterampilan sosial dan akademik, kebiasaan belajar maupun keterampilan menolong diri sendiri, analisa sampel kerja dan analisa tugas. Ketika diberikan tugas-tugas kepada anak ini, maka
guru atau psikolog akan bisa melihat apakah pekerjaan anak ini hasil tesnya, responnya membuat dia ada kemampuan-kemampuan atau hambatan-hambatan. Daftar checklist ini juga strategi yang digunakan untuk mengamati suatu daftar sifat dengan cepat. Wawancara juga digunakan untuk melihat kemampuan seorang anak, jadi tidak hanya melihat hambatannya tapi juga kemampuannya. Materi dalam asesmen itu ada asesmen akademik berupa keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Asesmen perkembangan, kita akan melihat motorik anaknya bagaimana, baik motorik halus maupun motorik kasar, afektifnya, persepsinya, atensinya, memorinya, kemudian bahasa, konsep, dan lain sebagainya. Asesmen potensi, daya belajar, dan bakat minatnya. Ini nanti sobat pelatihan akan kita berikan contoh-contoh bagaimana asesmen yang dilakukan oleh tim psikolog atau guru-guru inklusi yang ada di madrasah inklusi. Nah, ini ada tadi masih termasuk video bagaimana melihat motorik anak, apakah dia mampu melakukan motorik kasar, motorik halus, dan lain-lain oleh tim guru. Cara menggali informasinya dari orang tua dengan wawancara, dengan dokumen mungkin dari dokter atau dari psikolog, kemudian ada kuesioner. Proses penilaiannya, asesmen akademik oleh guru, pasti dong, karena guru-guru yang biasanya melihat anak-anak bagaimana membacanya, menulisnya, dan berhitungnya. Kalau asesmen tumbuh kembang ini biasanya oleh psikolog. Tim inklusi ini adalah guru-guru yang sudah dilatih. Jadi tidak sembarang guru langsung membuat asesmen perkembangan. Kemudian asesmen potensi bakat minat ini dilakukan interview oleh guru, dianalisa oleh psikolog. Apakah anak ini punya bakat tertentu, punya minat tertentu? Nah, ini dari psikolog. Kalau misalnya guru sudah dilatih, maka ini bisa mempermudah madrasah untuk menentukan atau melihat asesmen dari potensi bakat minat anak. Hasil dari asesmen ini berupa permasalahan peserta didik berkebutuhan khusus tentang hambatannya tadi, apakah dia termasuk hiperaktif, tidak fokus, mudah teralih, kelemahan-kelemahannya ditulis, kemudian kemampuannya apa yang tampak, apakah di motoriknya, di bahasanya, di emosinya, sosialnya, kognisi, dan perilaku. Semua akan ditulis dan sampai kepada kesimpulan bahwa anak ini mengalami hambatan ini, tapi dia mempunyai kemampuan ini, dan ada saran-saran. Saran bisa termasuk ke dalam apakah anak ini bisa mengikuti ekstrakurikuler yang bisa menumbuhkan bakat minatnya, apakah dalam pembelajaran dia memerlukan guru pembimbing khusus atau dia bisa mandiri. Ini bisa kita lewati karena cara membuat asesmen yang sederhana nanti bisa dilihat dari referensi bacaan. Yang terakhir adalah profil belajar PDBK. Profil belajar peserta didik berkebutuhan khusus adalah berupa data tentang identitas umum, nama, tempat tanggal lahir, orang tua, dan lain-lain, riwayat kelahiran, kondisi prenatal, melahirkan atau saat pasca natal, kemudian persalinan ditolong oleh bidan atau dokter, kondisi-kondisi yang menyertai. Ada macam-macam anak yang lahir dalam kondisi-kondisi yang juga berbeda. Riwayat kesehatan, pernah sakit berat atau masuk rumah sakit, hubungan dengan keluarga, dengan orang tua, saudara kandung, orang serumah, harapan orang tua, ini semuanya tertulis hasil dari wawancara dengan orang tua. Kita akan bisa melihat termasuk bagaimana pola pengasuhan anak ketika di rumah bersama nenek. Nah, biasanya anak-anak yang di rumah ada orang tua, di rumah ada nenek, beda perlakuan, beda kasih sayang, dan itu juga akan menimbulkan beberapa kesulitan-kesulitan. Hasil akhir dari asesmen fungsional yang tadi sudah disampaikan, misalnya guru melihat kemampuan baca tulis anak dan tindak lanjut dari asesmen. Ini adalah isi dari profil belajar peserta didik berkebutuhan khusus
yang nantinya ini digunakan untuk membuat kurikulum individual. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita berjumpa lagi di suatu hari, semoga bisa menjadi hal yang memberikan kebanggaan dan kemanfaatan bagi madrasah inklusi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.